salam semoga melimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlibat pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang ada dalam kitab Fadilatul Dzikir bab tentang keutamaan zikir. Hadis yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abdullah bin Busr anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad kasrat alayya fa akhbirni bi syai'in astannu bih. Qala la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa Basar wa Ibnu Hibban wa Tabrani wa Baihaqi. Dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya telah banyak syariat Islam ini atas diriku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat kami amalkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah membasahi lidahmu dengan zikrullah. Hadis dari Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain, kamu tinggalkan dunia dalam keadaan lisanmu basah dengan zikrullah. Disebutkan dalam hadis lain bahwa Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika masa perpisahan dengan Rasulullah SAW, ucapan beliau yang terakhir adalah, ketika saya bertanya kepada beliau amalan apakah yang paling Allah sukai, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, Basar, Ibnu Hibban, Tabrani dan Baihaqi. Keterangan hadis sebagai berikut. Yang dimaksud perpisahan dalam kisah ini ialah ketika Nabi SAW mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berdakwah dan bertabligh sebagai gubernur di Yaman. Ketika itu Nabi SAW memberikan beberapa nasihat kepada Mu'adz radhiyallahu anhu dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi SAW. Maksud telah banyak syariat ialah terdapat banyaknya perintah dan larangan dalam agama dan sangatlah penting mengamalkan seluruhnya dengan sempurna. Meskipun demikian, di antara seluruh syariat tersebut ada yang terpenting untuk dipegang dan diamalkan terus-menerus setiap saat dan tempat, dalam keadaan berjalan, bangun ataupun berdiri. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 4 hal yang jika seseorang berhasil mendapatkannya, berarti ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, lidah yang senantiasa basah dengan zikrullah. Yang kedua, hati yang senantiasa sibuk bersyukur, tubuh yang senantiasa sehat. Yang keempat, istri yang menjaga kehormatan harta dan suaminya, tidak berkhianat, yang menjaga dari segala keburukan. Adapun rabbul lisan atau membasahi lidah dengan berzikir, alim ulama mengartikannya demikian sebagai suatu peribahasa yang umum. Jika seseorang banyak memuji atau membicarakan sesuatu, maka akan dikatakan bahwa si fulan itu lidahnya basah dengan sesuatu itu. Dan menurut pendapat saya yang lemah ini, hal itu bisa juga bermaksud lain, yakni jika seseorang mencintai sesuatu, maka dengan sering menyebutnya, ia merasakan kenikmatan dan keasyikan di dalam lidahnya. Masalah ini sebenarnya sudah dibahas dalam bab terdahulu mengenai asyik dan cinta kita kepada Allah, bahwa untuk merasakan nikmat dan lezatnya zikrullah, orang harus senantiasa menyebut dan mengingat namanya. Saya banyak melihat orang-orang tua kita yang berzikir dengan suara keras, sehingga dari getarannya orang-orang yang berada di sekitarnya dapat merasakan pengaruhnya. Tanpa terasa mulut mereka juga basah dengan zikrullah. Keadaan ini dapat dirasakan oleh setiap orang. Jika hati kita benar-benar bersih, lidah pun akan senantiasa mengucapkan. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah SWT adalah mencintai zikrullah, dan tanda-tanda membenci Allah SWT adalah membenci zikrullah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa lidahnya senantiasa
sibuk berzikir, ia akan memasuki surga dengan tersenyum-senyum. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya kita senantiasa perbanyak zikrullah. Maka dalam banyak hadis disebutkan aksiru ya zikrullah, ya. Mengucapkan banyak ya, perbanyaklah zikrullah. Ini adalah hal yang sangat penting karena man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayat mengucapkan zikir la ilaha illallah, maka dijamin masuk surganya Allah Ta'ala. Maka penting bagi kita agar senantiasa dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berjalan kita perbanyak zikrullah. Sambil berbaring kita bisa memegang tasbih sambil berzikir kepada Allah Ta'ala. Satu kalimat tasbih yang diucapkan subhanallah adalah dalam hadis lain dikatakan seperti kita menanam pohon di surga. Semakin banyak kita mengucapkan kalimat zikrullah, maka semakin banyak pohon yang kita tanam kelak menjadi pohon kita yang sesungguhnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.